Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Alansori dengan NIM 22087115 pada mata kuliah belajar motorik lanjutan ini dengan dosen pengampu Pak Romi Mardela dengan Bu Suci Nandasari, kode seksi 0138. Pada kali ini kita akan mempresentasikan materi pertama. Oke, materi pertama yaitu belajar motorik. Belajar motorik, kita lihat bersama-sama di sini ada dua kata yaitu belajar dan motorik. Belajar adalah seperangkat proses yang berkaitan dengan latihan atau pengalaman yang mengantarkan ke arah perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Menurut Islam itu, tahun menurut Islam itu, pengertian belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya ada pengertian motorik. Motorik di sini adalah peristiwa laten yang terjadi dalam sistem tubuh manusia. Jika digabungkan, belajar motorik merupakan suatu proses di mana seseorang mengembangkan seperangkat respon ke dalam suatu gerak yang terkoordinasi, terorganisasi, dan terpadu. Itu menurut urutan pada tahun 1988. Nah, ini kita tahu bahwasanya belajar motorik adalah suatu proses, suatu latihan, kapabilitas bereaksi sebagai hasil belajar motorik. Hasilnya bersifat relatif permanen dan juga dapat menimbulkan efek negatif. Yang pada materi yang kedua ada belajar menghasilkan perubahan perilaku. Nah, di sini belajar memang dapat menghasilkan perubahan perilaku. Berikut ciri-cirinya. Yang pertama, perubahan tingkah laku secara sadar. Perubahan tingkah laku secara sadar ini kita ketahui bahwasanya jika dia beraktivitas atau dia belajar, dia menyadari terjadinya perubahan, atau sekurang-kurangnya dia merasakan adanya suatu perubahan yang ada pada dalam dirinya. Nah, menyadari ini biasanya dia menyadari pengetahuan yang bertambah. Nah, yang kedua ada perubahan bersifat kontinu atau fungsional. Pada perubahan ini, sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang tersebut berlangsung secara berkesinambungan dan tidak statis. Suatu perubahan tersebut akan menyebabkan perubahan berikutnya dan selanjutnya yang akan berguna bagi kehidupan atau bagi proses belajarnya ke depannya. Nah, yang ketiga ada perubahan yang bersifat positif dan aktif. Pada perubahan ini, sesuatu tersebut lebih baik daripada yang sebelumnya. Makin banyak usaha belajar yang dilakukan, maka makin banyak pula perubahan yang akan diperoleh. Perubahan dalam belajar bersifat aktif ini memiliki arti bahwasanya perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya, namun terjadi karena individu itu sendiri. Nah, selanjutnya yang keempat, ada perubahan bersifat permanen. Perubahan ini seperti katanya permanen atau tetap. Perubahannya tidak akan berubah. Maaf, perubahannya tidak akan hilang begitu saja, melainkan akan terus dimiliki, bahkan akan makin berkembang kalau terus dipergunakan atau dilatih. Selanjutnya ada perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Perubahan tingkah laku ini mensyaratkan adanya tujuan yang akan dicapai oleh pelaku belajar dan terarah kepada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. Yang terakhir ada perubahan yang mencakup seluruh aspek tingkah laku. Pada perubahan ini, ada perubahan yang diperoleh oleh seseorang tersebut setelah melalui proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika seseorang tersebut belajar sesuatu, sebagai hasil, dirinya akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh baik dari sikap, keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada belajar mengacu pada praktek atau tindakan. Di sini kita tahu bahwasanya praktek atau tindakan adalah suatu perbuatan mempraktikkan secara teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu
dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh satu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Praktik sendiri memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama ada persepsi atau perception. Dalam persepsi ini kita mengenal dan memilih objek yang sehubungan dengan praktik atau tindakan yang akan kita ambil. Nah, ini merupakan langkah praktik tingkat pertama. Yang kedua ada respon terpimpin, guided response. Di sini kita dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar dan sesuai dengan contoh. Nah, ini merupakan indikator tingkat dua. Selanjutnya ada mekanisme. Di mekanisme ini apabila seseorang telah melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis atau sesuatu itu sudah menjadi kebiasaan, maka ia sudah menjadi praktik tingkat ketiga. Selanjutnya ada adopsi atau adoption. Adoption ini merupakan titik atau tindakan yang sudah berkembang dengan baik. Artinya, tindakan itu sudah dimodifikasi tanpa mengurangi kebenaran tindakan tersebut. Lanjut pada materi yang terakhir, ada belajar bergantung pada pengalaman. Nah, belajar yang bergantung pada pengalaman ini kita tahu pengalaman di sini dapat diartikan sebagai hal yang pernah kita alami, kita jalani, maupun kita rasakan, baik itu sudah lama maupun yang baru saja terjadi. Pengalaman juga merupakan peristiwa yang tertangkap oleh panca indera dan tersimpan dalam memori. Nah, sedangkan belajar melalui pengalaman itu sekarang bisa kita sebut experiential learning. Dalam Lieberman tahun 2014, pembelajaran berbasis pengalaman ini adalah suatu model pembelajaran yang mengaktifkan pembelajaran untuk membangun pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman secara langsung ataupun melalui secara tindakan. Dalam pembelajaran motorik ini, pengalaman itu bisa meningkatkan gerakan motorik kita. Misalnya, kita berada pada gerakan motorik halus yang mulanya kita tidak terlalu lancar dalam menggerakkan kita. Namun jika kita terus belajar, terus kita latih sesuai dengan pengalaman yang telah berlalu, bahwasanya kita mulai nggak bisa, perlahan bisa. Nah, kemudian akan menjadi gerak yang terautomatisasi. Nah, hal ini terjadi karena sudah pernah kita jalani, kita lakukan, maupun kita rasakan. Sekian saja presentasi saya pada materi pertama ini. Terima kasih sudah menonton. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam saya ini. Terima kasih atas perhatiannya lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.